Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat sebuah animasi motion grafik yang sederhana. Nah, seperti apa itu animasinya? Perhatikan. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh yang jadi ya. Saya akan run preview. Ya, seperti itu ya. Jadi model animasi seperti ini biasanya banyak digunakan sebagai bagian dari opening video, biasanya di konten YouTube banyak yang pakai, kemudian iklan yang berbasis video, termasuk juga acara TV ya. Sekarang trennya itu motion graphic. Nah, yang sederhana yang model seperti ini. Pada contoh ini saya menggunakan satu footage gambar logo After Effects ya. Kemudian ditambah dengan teks. Nah, kemudian pada bagian layer, di sini saya menambahkan layer max ya, karena untuk teknik yang satu ini menggunakan teknik yang namanya track alpha mid. Nah, seperti apa itu track alpha mid? Sebentar ikuti prosesnya ya. Dan satu lagi, di sini saya tidak menggunakan preset animasi yang ada di After Effects, termasuk juga animasinya ya. Jadi murni menggunakan teknik yang namanya track alpha mid. Oke, langsung saja saya akan buat composition baru ya. Silahkan buka After Effects-nya kembali dan buat new composition ya. Saya akan menggunakan setting yang sama di HDTV 1080 pixel ya. Dan durasinya saya set 3 detik ya. Kemudian untuk nama composition saya isi dengan latihan ya. Klik OK. Nah, silahkan gunakan footage yang kalian miliki. Saya menggunakan footage logo After Effects ya. Saya masukkan ke sequence. Ini saya atur dulu ya, kurang lebih sekian, biar tidak terlalu besar ya. Lalu di sini saya akan zoom sedikit frame-nya sekitar itu ya. Nah, oke, saya akan buat dulu teksnya di sini. Gunakan teks tool. Di sini saya menggunakan font Arial reguler. Nah, lalu ini saya atur dulu. Ketikkan di sini teksnya basic tutorial. Oke, kurang lebih di sini posisinya. Kemudian saya akan duplikat layer teksnya biar tidak lagi membuat. Untuk duplikat bisa di menu edit, kemudian duplicate atau shortcutnya Ctrl D ya. Nah, di sini saya akan ubah type-nya menjadi bold ya, stylenya. Kemudian saya akan ubah sedikit ukurannya, kurang lebih sekian. Dan saya akan ubah di sini vertical scale-nya, kurang lebih sekian ya, 150 ya. Ini saya ubah teksnya menjadi After Effects-nya. Oke, saya posisikan ulang dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita fokus ke animasi. Saya akan hide dulu teksnya. Saya akan fokus ke gambar logo After Effects. Di sini saya akan fokus ke parameter dasar ya. Nah, di sini saya hanya menggunakan parameter dasar. Perhatikan, saya tampilkan parameternya.
Nah, di sini transform, ada anchor point, position, scale, rotation, dan opacity. Pertama saya akan gunakan scale ya. Jadi seperti tadi, lihat dulu contohnya. Nah, jadi muncul dari ukuran kecil. Nah, ini kita intip dulu keyframe-nya. Ya. Ini sampai keyframe ke bukan keyframe, sampai frame 10 ya. Nah, sampai frame 10. Kemudian nanti lanjut di frame 16. Oke, kembali ke latihan kita. Nah, jadi di sini saya akan buat keyframe akhirnya dulu. Pada parameter skill, klik icon time ya untuk membuat keyframe. Kemudian di frame awal saya akan ubah ini ke ukuran kecil ya, sekian. Oke, seperti itu ya. Setelah itu kita tambahkan ease ya. Saya gunakan di sini AC ease. Klik parameternya, kemudian pada keyframe kita klik kanan, keyframe assistant saya pilih easy ease. Nah, ini membuat tampilannya lebih dinamis ya, terutama gerakannya. Nanti bisa diatur ulang pada grab editor ya, silahkan diatur ulang di sini. Nah, nanti ini bisa di zoom ya, tahan kontrol seperti itu. Nah, untuk ini saya tidak lagi mengatur, saya gunakan easy ease ya. Kemudian selanjutnya ini akan saya geser ke kiri. Ini saya berikan jeda sampai di 16 ya. Parameter yang saya gunakan di sini sekarang adalah position. Ini adalah posisi awal buat keyframe. Kemudian posisi akhir saya akan buat di 24 ya, seperti ini. Oke, atau jaraknya samalah ya. Nah, oke, saya samakan jaraknya. Di sini saya akan geser ke arah sini ya, kurang lebih sekian. Nah, jangan lupa kita atur juga ease-nya, keyframe assistant. Di sini saya gunakan ease out. Nah, ease out, dan saya akan atur di grab editornya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Saya akan zoom lagi, zoom out ya. Ya, seperti itu. Nah, ini saya akan buat lambat di awal dan cepat di akhir ya. Ini artinya lambat di awal. Nah, perhatikan grafik editornya. Ini artinya gerakannya lambat, kemudian semakin naik semakin cepat. Ya, seperti itu ya. Ya. Kita tampilkan dulu teksnya. Kita atur ya, seleksi, tahan shift. Saya akan atur posisinya kurang lebih di sini. Nah, ini gambar logo kurang sedikit ke kiri lagi. Ya, kemudian teksnya kita geser lagi. Ya, setidaknya balance di posisi tengah-tengah ya. Oke, selanjutnya untuk gambar logo sudah beres. Kita bisa sembunyikan lagi parameternya. Sekarang di bagian teks saya akan buat animasi dia bergerak dari kiri ke kanan. Ini juga parameternya position ya, sama. Nah, sebagai tambahan, untuk menampilkan parameter yang kita butuhkan agar tidak repot menampilkan transform seperti itu, harus klik segitiganya berkali-kali ya. Pertama, kalau ingin menampilkan parameter di beberapa track secara bersamaan, kita bisa seleksi tracknya ini.
bukan track ya, layer maksudnya ya. Jadi bisa seleksi layernya. Nah, saya akan seleksi layer basic, tutorial, dan After Effects. Lalu saya tampilkan parameter. Jadi keduanya terbuka bersamaan seperti itu. Nah, cuma di sini lebih spesifik lagi, belum bisa bersamaan seperti itu ya. Nah, kita harus buka lagi. Nah, oke, cara cepatnya di sini kita ingin misalnya mengatur position ya. Saya akan mulai dari yang basic tutorial. Nah, saya perlu parameter position. Saya akan tekan shortcut P. Jadi yang muncul adalah parameter position. Misalnya shortcutnya di sini R adalah rotation. Ya, jadi parameter rotation. Nah, itu cara cepat ya. Kembali lagi di sini saya mulainya di 26 ya. Nah, oke. Nah, sebagai panduan ya. Nah, pada layer basic tutorial parameter position ini saya buat dulu keyframe akhirnya ya. Kurang lebih ya sekitar di frame keempat pada detik kedua ya. Saya buat keyframe, kemudian kembali lagi di frame 26. Saya geser ini ke kiri ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk ease-nya, klik kanan, keyframe assistant. Di sini saya pilih easy ease in ya. Dimana grab editornya saya atur dia cepat di awal, cepat, kemudian sampai di titik akhir dia mulai melambat. Oke, itu grafiknya. Nah, perhatikan di sini saya ingin teks basic tutorial ini keluar dari balik logo AE ya, bukan seperti ini. Nah, di sini kita perlu membuatkan yang namanya objek sebagai track alpha mid ya, track alpha mid itu. Jadi kita buat objek lagi dengan rectangle tool. Saya akan gunakan warna lain. Ini tanpa stroke ya. Nah, saya akan buat dari sini kurang lebih. Ini konsepnya sama dengan teknik masking ya. Jadi objek yang berada di area kotak ini yang akan terlihat, di luar ini tidak terlihat. Nah, ini layarnya sudah aktif. Layer shape, saya akan rename dulu. Biasakan merename layer ya. Untuk rename layer, tekan enter. Ini hanya berlaku untuk objek shape. Kalau kita membuat objek teks, nanti nama layar akan mengikuti sesuai dengan teks. Jadi aman ya. Nah, begitu tekan enter pada layer yang akan di-rename, ini sudah langsung terseleksi. Kita tinggal ubah ya. Saya akan berikan nama Max ya. Max. Ya, Max 1. Sorry. Ya, Max 1. Artinya ini akan memasking layer yang di bawahnya. Nah, karena ini untuk basic tutorial, saya akan geser posisi Max 1-nya di atas layer basic tutorial. Tepat di atas layer basic tutorial. Oke. Nah, ini kebalikannya nanti ya. Kalau sekarang di posisi awal dia masih kelihatan, masuk itu kalau belum diproses ini tertutup ya. Oke, sekarang kita ke track basic tutorial. Kok track lagi? Ke layar ya. Ke layar basic tutorial. Kemudian kita ubah toggle switch atau mode. Nah,
Di sini ada mode, kemudian ada TRK mid, ada parent. Yang kita ubah di sini di track mid pada layer basic tutorial. Nah, pilih di sini dari none kita pilih alpha mid ke layer max 1 ya, alpha mid max 1. Nah, itu sudah kelihatan. Ini kebalikannya sekarang. Di posisi awal teksnya tidak terlihat. Ya, jadi ini konsepnya sama dengan teknik masking. Sebenarnya memang teknik masking, tetapi hanya saja beda istilah. Dan di After Effects ini ada banyak cara untuk membuat yang model seperti ini. Ini salah satunya ya, dengan cara track alpha mid, yaitu menyiapkan satu layer sebagai channel alpha. Oke, semoga sampai di sini sudah paham ya. Tinggal sekarang teks yang kedua, yaitu After Effects. Nah, ini sama juga. Kita buatkan layer khusus masking. Jadi track alpha mid ini hanya berlaku untuk satu layer. Nah, untuk layer berikutnya kita perlu buatkan lagi. Saya akan duplikat max 1-nya. Saya letakkan di atas layer After Effects karena ini selanjutnya ya. Dan posisinya akan saya atur lagi. Ya, ini belum kelihatan ya. Oke, posisinya akan saya atur untuk menutupi objek. Ya, pastikan posisinya menutupi objek yang akan di track alpha atau di masking. Nah, seperti itu. Ini layer max 2 ya. Kemudian pada teks After Effects sama seperti teks basic tutorial, pada track mid-nya kita ubah ke alpha mid max 2. Nah, cuma ini belum isi animasi ya. Saya akan ke teks alpha, bukan alpha, ke teks After Effects-nya untuk animasi. Oke, di sini saya akan buat agak terlambat ya. Nah, saya akan mulai di detik ke-1 ya, tepat di detik ke-1. Ya, seperti itu. Ini posisi akhir ya, berarti nanti di frame 8. Frame 8 di detik kedua. Saya buat keyframe position dulu, kemudian di detik kedua atau akhir dari detik 1 saya akan geser ke kiri lagi seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan is. Di sini isi is in juga, dan pada grab editor saya atur lagi cepat di awal dan lambat di akhir. Oke, seperti itu ya. Nah, ini saya atur dulu work area-nya ya, sampai di detik kedua sajalah. Oke, kita run preview. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga sampai di sini sudah paham ya. Nah, ini ternyata idealnya sampai di detik kedua. Kalau kita ingin memotong durasi, kita masuk lagi ke composition setting. Kemudian ubah di sini. Di awal saya membuat 3 detik. Ini saya ubah jadi 2 detik. Jadi otomatis nanti bagian zoom tracknya ini hanya sampai di sini ya, di detik kedua ya. Nah, total animasi berakhir sampai di sini ya. Jadi ada jeda untuk stay, kemudian mulai lagi. Oke, itu animasi motion grafik yang paling sederhana ya, menggunakan teknik track alpha mid.
dan hanya banyak bermain di parameter dasar ya, di position. Oke, satu lagi, coba perhatikan contohnya di sini. Nah, di sini teksnya agak blur ya. Oke, kembali lagi. Kita bisa tambahkan efek motion blur, tetapi tidak melalui panel efek dan preset ya. Kita fokus di layer. Pada masing-masing layer di sini ada fitur untuk mengaktifkan motion blur ya. Kita ubah dulu toggle switch mode ya. Nah, di sini ada yang namanya motion blur. Ya, jadi di sini kita bisa aktifkan layer mana yang ingin diisi efek motion blur. Jadi kita tinggal mengaktifkan seperti itu. Saya fokus pada dua teks itu saja ya. Kemudian, nah ini belum aktif. Kita aktifkan di sini enable motion blur for all layer with the motion blur switch set. Nah, jadi ini untuk mengaktifkan setting motion blur atau switch setnya itu ya. Nah, kemudian kita aktifkan di panel utamanya ya di sini. Ya, kita lihat di sini ya sudah mulai blur ya. Nah, kalau nonaktifkan tinggal matikan saja lagi itu ya. Nanti tergantung selera ya. Nah, sukanya seperti apa? Kalau saya lebih suka melihat ada blurnya sedikit ya. Nah, sampai di sini sudah selesai ya. Motion grafik sederhana dengan teknik track alpha mid atau teknik maskingnya ala Adobe After Effects ya. Tetapi After Effects juga punya teknik masking yang memang dikatakan teknik masking ya. Nah, kita bisa lihat layer mask. Oke, nanti belakangan saya akan bahas bagaimana teknik masking lainnya selain menggunakan track alpha mid pada layer. Nah, sampai di sini jangan lupa untuk disimpan ya. Sebelumnya mungkin belum pernah saya tunjukkan bagaimana menyimpan. Jadi sama seperti aplikasi Adobe pada umumnya, baik itu di Adobe Premiere, Adobe Photoshop, atau aplikasi Adobe yang lainnya. Nah, melalui menu file, Shift S. Ya, pilih Shift S atau Ctrl Shift S ya. Nah, nanti tentukan namanya di sini. Saya sudah menyimpan tadi. Ya, track alpha mid. Oke, nanti silakan tinggal di save. Kemudian bagaimana cara rendernya? Nah, nanti belakangan saya akan bahas ya. Kita fokus dulu untuk membuat project animasi ya. Nanti setelah jadi satu project atau hasil animasi, barulah nanti di sana kita coba untuk ekspor. Oke, silahkan dicoba. Semoga hasilnya bagus ya dan semoga bisa.